Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi pembuatan proposal usaha yang berjudul Usaha Pengembangan dan Pemasaran Produk UMKM khas Sumatera Barat melalui Rumah BUMN Padang. Baik, di sini saya tidak sendiri, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu ada Ulfa Duyanti, Marisa Batubara, saya Leni Sahara, dan Naila Rahwani Munifah. Baik, masuk kepada pembahasan materi kami yang akan dijelaskan oleh Marisa. Kepada Marisa dipersilahkan. Baiklah, saya Marisa Batubara ingin menjelaskan tentang landasan teori, yaitu yang pertama ada usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Satu, pengertian UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan usaha besar. Karakteristik tersebut antara lain skala usaha yang relatif kecil, penggunaan teknologi yang sederhana, modal yang terbatas, serta manajemen usaha yang bersifat tradisional. Yang kedua ada peran dan kontribusi UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pembangunan ekonomi nasional maupun daerah. Selain itu, UMKM berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui aktivitas produk dan perdagangan dilakukan secara berkelanjutan. Yang ketiga ada permasalahan yang dihadapi UMKM. Meskipun memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat pertumbuhan usahanya. Perkembangan teknologi digital juga menghadirkan tantangan baru bagi UMKM. Sebagai pelaku UMKM, masih belum mampu memanfaatkan teknologi informasi secara optimal untuk kegiatan promosi dan pemasaran. Yang bagian B ada pengembangan usaha UMKM. Satu, pengertian pengembangan usaha. Pengembangan usaha merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas, kualitas, produktivitas, dan daya saing untuk usaha, sehingga mampu berkembang dan bertahan dalam jangka panjang. Yang kedua ada tujuan pengembangan UMKM. Pengembangan UMKM dilakukan untuk meningkatkan kemampuan usaha agar mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif. Adapun tujuan pengembangan UMKM antara lain sebagai berikut. Satu, meningkatkan produktivitas usaha. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk. Yang ketiga, meningkatkan daya saing produk. Yang keempat, memperluas penjangkauan pasar. Yang kelima, meningkatkan pendapatan pelaku usaha. Yang keenam, mendorong berkelanjutan usaha. Yang ketujuh, ada meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Dan yang ketiga, ada strategi pengembangan UMKM. Pengembangan UMKM merupakan usaha yang dilakukan untuk secara sistematis untuk meningkatkan kapasitas usaha yang agar mampu bertahan, berkembang, dan bersaing di tengah dinamika pasar yang terus berubah. Adapun strategi pengembangan UMKM yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Satu, pengembangan produk. Pengembangan produk merupakan salah satu strategi utama dalam meningkatkan daya saing UMKM. Dan yang kedua ada pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor utama untuk menentukan keberhasilan suatu usaha. Dan yang ketiga ada pemanfaatan teknologi digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola bisnis dan perilaku konsumen secara signifikan. Bagian C ada pemasaran produk UMKM. Satu, pengertian pemasaran. Pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen melalui penciptaan, penawaran, serta pertukaran produk yang bernilai. Bagi UMKM, pemasaran memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi sarana untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat luas. Dalam era digital ini, pemasaran mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pelaku usaha tidak hanya lagi menggunakan metode pemasaran konvensional, tetapi juga memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, marketplace, website, dan aplikasi bisnis untuk menjangkau konsumen secara lebih luas. Dan yang kedua ada bauran pemasaran atau marketing mix, yaitu merupakan salah satu konsep penting dalam strategi pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan di pasar sasaran.
Peneparan bauran pemasaran sangat penting karena dapat membantu meningkatkan daya saing produk serta memperluas jangkauan pasar, yaitu ada satu produk. Produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan kepada pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua ada price atau harga. Harga merupakan sejumlah nilai yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk memperoleh suatu produk atau jasa. Yang ketiga ada place atau distribusi, yaitu merupakan kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana produk dapat sampai kepada konsumen dengan secara efektif dan efisien. Yang keempat ada promotion atau promosi, yaitu merupakan kegiatan komunikasi pemasaran yang bertujuan untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat serta mempengaruhi konsumen agar tertarik untuk membeli. Dan yang ketiga ada pemasaran digital, yaitu digital marketing, merupakan strategi pemasaran yang memanfaatkan teknologi internet dan berbagai media digital untuk mempromosikan produk atau jasa kepada konsumen. Pemasaran digital menjadi salah satu strategi yang penting bagi UMKM karena mampu membantu pelaku usaha mengatasi berbagai keterbatasan yang selama ini dihadapi, terutama dalam aspek promosi dan perluasan pasar. Dalam praktiknya, terdapat berbagai bentuk pemasaran digital yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM, antara lain sebagai berikut, yaitu ada media sosial, marketplace, website bisnis, digital advertising, email marketing, content marketing. Dan bagian D ada produk khas Sumatera Barat. Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki kekayaan budaya dan sumber daya lokal yang sangat beragam. Kekayaan tersebut menghasilkan beberapa produk unggulan daerah yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, yaitu sebagai berikut. Satu, ada rendang, keripik balado, kerupuk sanjay, kopi Solo, serta songket Minangkabau, sulaman, dan bordir khas Sumatera Barat. Produk kerajinan berbasis budaya Minangkabau, serta produk kuliner tradisional lainnya. Adapun bagian E yaitu rumah BUMN Padang. Pengertian rumah BUMN yaitu merupakan program yang dibentuk oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN sebagai pusat pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Selain itu, rumah BUMN juga berperan sebagai membantu UMKM dalam menghadapi tantangan persaingan usaha yang semakin kompetitif. Melalui pendamping yang berkelanjutan, pelaku UMKM didorong untuk melakukan inovasi produk, meningkatkan kualitas produksi, memperbaiki kemasan, memperkuat identitas merek atau branding, serta memperluas akses pemasaran secara offline ataupun online. Ya, yang kedua ada fungsi rumah BUMN, yaitu memiliki berbagai fungsi yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia. Adapun fungsi rumah BUMN antara lain sebagai berikut. Satu, memberikan pelatihan kewirausahaan kepada pelaku UMKM. Yang kedua, memberikan pendampingan bisnis. Yang ketiga, membantu pemasaran produk. Yang keempat, meningkatkan kemampuan digitalisasi. Yang kelima, meningkatkan pusat kolaborasi dan jaringan bisnis. Yang keenam, ada membantu UMKM naik kelas dengan meningkatkan kualitas produk, kapasitas produksi, manajemen usaha, serta kemampuan pemasaran agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Yang ketiga ada peran rumah BUMN Padang dalam pengembangan UMKM. Rumah BUMN Padang memiliki peran strategis dalam membantu UMKM khas Sumatera Barat agar mampu berkembang dan bersaing secara digital. Keberadaan rumah BUMN Padang juga membantu pelaku usaha untuk memperoleh akses terhadap pasar yang lebih luas, baik melalui pemasaran offline maupun online. Dengan demikian, Rumah BUMN Padang berperan sebagai fasilitator yang menjembatani kebutuhan UMKM dengan peluang pasar yang tersedia. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Marisa atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ulfa. Kepada Ulfa dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagian bab 3 yaitu deskripsi usaha. Yang pertama, nama usaha yang dikembangkan dalam proposal ini diberi nama Minangmar yang merupakan akronim dari Minangkabau.
Marketing and Trade. Nama ini dipilih secara cermat karena mampu mencerminkan dua hal sekaligus, yaitu identitas budaya Minangkabau yang kuat sebagai ciri khas Sumatera Barat, serta orientasi usaha yang berfokus pada kegiatan pemasaran dan perdagangan produk-produk unggulan UMKM lokal. Bagian B ada jenis usaha. Minangmar ini merupakan usaha di bidang pengembangan dan pemasaran produk UMKM khas Sumatera Barat yang beroperasi di bawah naungan Rumah BUMN Padang. Usaha ini menggabungkan pendekatan pemasaran konvensional, offline dan online untuk menjangkau pasar yang lebih luas, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Secara operasional, Minangmar ini mencakup beberapa kegiatan utama. Yang pertama ada kurasi dan seleksi produk UMKM unggulan khas Sumatera Barat berdasarkan kualitas, keunikan, dan nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Yang kedua ada pengembangan kemasan atau packaging dan branding produk UMKM agar tampil lebih menarik, higienis, dan memenuhi standar pasar modern. Yang ketiga ada pemasaran produk secara offline melalui gerai atau showroom. Yang keempat ada pemasaran produk secara online melalui berbagai platform digital yang meliputi media sosial, Instagram, Facebook, dan TikTok. Yang kelima ada pelatihan dan pengembangan intensif bagi pelaku UMKM dalam bidang pemasaran digital, pengelolaan keuangan usaha, dan pengembangan produk. Yang keenam ada fasilitasi jaringan distribusi dan kemitraan strategis antara pelaku UMKM lokal dengan berbagai pihak, termasuk hotel, restoran, pusat oleh-oleh, dan lembaga pemerintah. Adapun visi dalam Minamar ini yaitu untuk menjadikan platform terdepan dalam pengembangan dan pemasaran produk UMKM khas Sumatera Barat yang inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan guna untuk mewujudkan kesejahteraan pelaku UMKM, serta melestarikan kekayaan budaya Minangkabau di tingkat nasional dan internasional. Adapun misi untuk mewujudkan Minangmar ini, yang pertama mengembangkan kualitas produk UMKM khas Sumatera Barat melalui program pendampingan, pelatihan berkelanjutan, dan inovasi desain kemasan yang profesional sehingga mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Yang kedua, memperluas jangkauan pemasaran produk UMKM melalui pemanfaatan teknologi digital seperti optimal, termasuk pengelolaan media sosial, optimasi marketplace, dan pembangunan ekosistem yang terintegrasi. Yang ketiga ada memfasilitasi pelaku UMKM dengan sarana dan prasarana pemasaran yang memadai melalui berbagai program tersedia di Rumah BUMN Padang. Yang keempat, dapat meningkatkan kesadaran dan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal khas Sumatera Barat. Yang kelima, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Yang keenam, membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah maupun instansi BUMN. Bagian E ada produk dan layanan. Adapun produk yang dipasarkan yaitu makanan dan minuman, ada kerajinan tangan, tas dan aksesoris etnik, pakaian dan kain tradisional, dan produk herbal dan kecantikan. Layanan yang ditawarkan, yang pertama ada layanan pemasaran offline, ada layanan pemasaran online, ada juga layanan branding dan desain konsumen, ada juga layanan pelatihan dan pendampingan, ada layanan konsultasi usaha, dan layanan jaringan distribusi. Target konsumen dalam Minamart ini berdasarkan analisis demografis, psikografis, dan perilaku pasar. Secara umum, konsumen Minamart ini dibagi menjadi dua segmen utama, yaitu konsumen akhir dan konsumen bisnis. Konsumen akhir ini yaitu masyarakat umum Sumatera Barat, ada juga termasuk wisatawan domestik dan mancanegara. Yang ketiga ada komunitas pecinta produk lokal. Dalam konsumen bisnis, yang pertama ada pelaku usaha resellernya, ada instansi pemerintah dan swasta, ada hotel, restoran, dan kafe Haroka. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ulfa atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Naila. Kepada Naila dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Naila Rahwani Munifah dengan NIM 24004026 akan menjelaskan penjelasan selanjutnya yaitu bab 4 analisis SWOT. Analisis SWOT atau strategi weaknesses, opportunities, dan threat merupakan salah satu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap perkembangan suatu usaha.
Adapun yang pertama itu strategis atau kekuatan. Kekuatan merupakan faktor internal yang menjadi keunggulan kompetitif usaha Minang Mart dibandingkan dengan usaha yang sejenis. Adapun poin yang pertama yaitu keunikan dan nilai budaya produk yang tinggi. Produk UMKM ke Sumatera Barat memiliki keunikan budaya, cita rasa yang autentik dan nilai historis yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Yang kedua, dukungan kelembagaan Rumah BUMN Padang. Usaha ini mendapatkan dukungan penuh dari Rumah BUMN Padang sebagai lembaga resmi di bawah naungan Badan Usaha milik negara BUMN. Dukungan ini meliputi penyediaan fasilitas gerai, jaringan kemitraan, program pembinaan, serta legitimasi instruksional yang meningkatkan kepercayaan mitra, usaha, dan konsumen. Yang ketiga, diversifikasi produk yang luas. Minang Mart menawarkan ragam produk dari berbagai kategori, mulai dari makanan, kerajinan, pakaian, hingga produk herbal sehingga mampu memenuhi berbagai segmen kebutuhan konsumen dan mengurangi risiko ketergantungan pada satu jenis produk. Yang keempat, pemanfaatan teknologi digital yang optimal. Usaha ini dirancang dengan pendekatan pemasaran digital yang komprehensif mencakup pengelolaan media sosial, optimasi marketplace, dan pembangunan website, sehingga jangkauan pasar dapat diperluas secara signifikan tanpa batasan geografis. Yang kelima, tim pelaksanaan yang kompetitif dan inovatif. Tim Minang Mart terdiri dari mahasiswa program studi teknologi pendidikan yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi, perencanaan pembelajaran berbasis teknologi, dan kewirausahaan, sehingga mampu mengintegrasikan pendekatan edukatif dan strategi pemasaran yang modern. Yang keenam, harga produk yang kompetitif. Produk UMKM lokal umumnya ditawarkan dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan produk serupa dari merek nasional namun tetap memiliki kualitas dan nilai budaya yang tinggi, sehingga menjadi pilihan menarik bagi berbagai kalangan konsumen. Yang kedua ada weaknesses atau kelemahan. Kelemahan merupakan faktor-faktor internal yang menghambat kinerja dan perkembangan usaha Minang Mart. Poin yang pertama itu, yang pertama keterbatasan modal awal. Modal yang tersedia pada tahap awal pelaksanaan usaha masih terbatas, sehingga berpengaruh pada kapasitas pengadaan stok produk, kegiatan promosi berskala besar, serta pengembangan infrastruktur digital dan gerai fisik. Yang kedua, kapasitas produksi UMKM mitra yang belum stabil. Beberapa pelaku UMKM mitra belum memiliki kapasitas produksi yang cukup untuk memenuhi permintaan secara skala besar, terutama pada periode tertentu seperti musim liburan atau event khusus. Yang ketiga, ada kualitas dan konsistensi kemasan yang belum merata. Tidak semua produk UMKM mitra memiliki kemasan yang menarik, informatif, dan memenuhi standar pasar modern. Yang keempat, keterbatasan sumber daya manusia atau SDM. Jumlah tenaga pengelola operasional masih terbatas pada 4 orang anggota tim, sehingga pengelolaan berbagai aspek usaha seperti administrasi, pemasaran, koordinasi mitra, dan layanan konsumen perlu dilakukan secara sangat efisien dan terstruktur. Yang kelima, rendahnya literasi digital sebagai pelaku UMKM mitra. Sebagian pelaku UMKM yang menjadi mitra belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran mandiri, sehingga membutuhkan program pelatihan dan pendampingan yang intensif dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, brand awareness yang masih terbatas. Sebagai usaha yang baru dirintis, Minang Mart belum memiliki tingkat kesadaran merek atau brand awareness yang tinggi di kalangan masyarakat luas, sehingga membutuhkan upaya promosi yang konsisten dan terarah. Poin yang ketiga ada opportunities atau peluang. Peluang merupakan faktor-faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan usaha Minang Mart. Poin yang pertama itu ada tren tren meningkatnya minang masyarakat terhadap produk lokal. Gerakan Bangga Buatan Indonesia yang semakin menguat di masyarakat, terutama pasca pandemi COVID-19, mendorong peningkatan perminatan terhadap produk-produk lokal yang berkualitas. Yang kedua, perkembangan pasar teknologi digital dan e-commerce. Pesatnya perkembangan infrastruktur digital di Indonesia termasuk peningkatan penetrasi internet dan penggunaan smartphone membuka peluang pemasaran yang semakin luas dan platform e-commerce, media sosial, dan aplikasi berbasis mobile.
Yang ketiga, potensi pariwisata Sumatera Barat yang besar. Sumatera Barat merupakan salah satu destinasi wisata terkemuka di Indonesia dengan daya tarik alam, budaya, dan kuliner yang beragam. Yang keempat, dukungan kebijakan pemerintah terhadap perkembangan UMKM. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Sumatera Barat telah menetapkan berbagai kebijakan strategis untuk mendukung pengembangan UMKM, termasuk program bantuan modal, kemudahan perizinan usaha, program pelatihan kewirausahaan, dan fasilitas akses pasar. Yang kelima, jaringan rumah BUMN yang luas di seluruh Indonesia. Keberadaan jaringan rumah BUMN yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia menjadi peluang strategis untuk memperluas distribusi dan pemasaran produk UMKM ke Sumatera Barat ke tingkat nasional secara lebih terstruktur. Yang keenam, potensi pasar ekspor yang menjanjikan. Produk khas Minangkabau, khususnya makanan seperti rendang dan produk tekstil seperti songket, telah dikenal di pasar internasional. Yang ketujuh, peningkatan kesadaran terhadap keberlanjutan atau sustainability. Meningkatnya kesadaran masyarakat global terhadap produk ramah lingkungan dan berkelanjutan membuka peluang bagi produk-produk UMKM berbahan alami dan tradisional dari Sumatera Barat untuk menembus pasar niche yang bernilai tinggi. Dan ada poin terakhir atau third atau ancaman. Ancaman merupakan faktor-faktor eksternal yang berpotensi menghambat pertumbuhan usaha dan harus diantisipasi dengan strategi mitigasi yang tepat. Yang poin yang pertama itu persaingan yang semakin ketat di pasar digital. Semakin banyak pelaku usaha yang memasarkan produk-produk lokal dari berbagai daerah maupun platform digital menciptakan persaingan yang sangat kompetitif. Yang kedua, perubahan tren dan selera konsumen yang cepat. Dinamika tren pasar yang berubah dengan cepat, khususnya di era digital, dapat menyebabkan produk tertentu kehilangan relevansi dan dalam waktu singkat. Hal ini menuntut usaha untuk terus berinovasi dalam hal desain, kemasan, dan variasi produk. Yang ketiga, pemalsuan dan penyeludupan produk tanpa izin. Produk-produk unggulan khas Sumatera Barat rentan terhadap tindakan pemalsuan atau penyeludupan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang dapat merugikan pelaku UMKM asli dan merusak reputasi produk di pasar. Yang keempat, fluktuasi harga bahan baku dan biaya produksi. Ketidakstabilan harga bahan baku, biaya transportasi, dan komponen produksi lainnya dapat berdampak langsung pada struktur biaya dan harga jual produk UMKM sehingga berpotensi mengurangi daya saing di pasar. Yang kelima, perubahan algoritma dan kebijakan platform digital. Perubahan algoritma pada platform media sosial dan marketplace dapat secara signifikan mempengaruhi visibilitas produk dan efektivitas kampanye pemasaran online, sehingga memerlukan adaptasi strategi yang cepat dan responsif. Yang keenam, kondisi ekonomi makro yang tidak menentu. Fluktuasi kondisi ekonomi seperti inflasi, resesi, dan perubahan daya beli masyarakat dapat mempengaruhi pola konsumsi dan minat pembelian produk UMKM, terutama untuk kategori produk yang termasuk dalam pengeluaran non-primer. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Naila atas penjelasannya. Kesimpulannya yaitu Minamart merupakan usaha yang bertujuan mendukung pengembangan dan pemasaran produk UMKM khas Sumatera Barat melalui Rumah BUMN Padang. Usaha ini hadir untuk membantu mengatasi kendala UMKM, terutama dalam pemasaran, branding, dan pemanfaatan teknologi digital. Dengan menggabungkan pemasaran offline dan online, pelatihan, pendampingan, serta penguatan identitas produk lokal, Minangmart diharapkan dapat meningkatkan daya asing UMKM di pasar lokal, nasional, hingga internasional. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa usaha ini memiliki kekuatan dan peluang yang besar, terutama karena keunikan produk budaya Minangkabau, mendukung kelembagaan yang kuat serta meningkatnya minat masyarakat terhadap produk lokal. Oleh karena itu, Minangmat memiliki prospek yang baik untuk berkembang dan memberikan manfaat bagi UMKM serta masyarakat. Sarannya yaitu pertama, tim pelaksanaan perlu menjaga komitmen, kerjasama, dan melakukan evaluasi secara berkala agar program berjalan sesuai tujuan. Yang kedua yaitu pelaku UMKM mitra diharapkan memanfaatkan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas produk dan kemampuan pemasaran. Yang ketiga yaitu Rumah BUMN Padang
diharapkan terus memperkuat dukungan fasilitas, pembinaan, dan jaringan kemitraan bagi UMKM. Yang keempat yaitu pemerintah daerah perlu meningkatkan dukungan melalui akses permodalan, kemudahan perizinan, dan promosi produk daerah. Yang kelima itu masyarakat dan konsumen diharapkan lebih mencintai dan menggunakan produk lokal sebagai bentuk dukungan terhadap perekonomian daerah dan pelestarian budaya Minangkabau. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.